Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Masyifatnya Agnes Deli, NIM 1194071. Di sini saya mau monitoring atau progres tentang tugas Siskom secara mandiri. Di sini saya mengambil tema atau judul teori informasi. Untuk abstrak, saya belum mengisi atau menyimpulkan abstraknya. Satu, pendahuluan. Dalam dunia komunikasi, teori informasi merupakan sumber dari teori komunikasi, di mana teori informasi dilihat dari sebagai limit of communication theory, the extreme point of communication theory. Sumber informasi merupakan sebuah objek yang menghasilkan event, di mana keluaran sumber informasi tergantung dari distribusi probability. Dalam praktek, sumber informasi dapat dianggap sebagai suatu device yang menghasilkan pesan dan dapat berupa analog atau diskrit. Entropi adalah parameter yang menyatakan kandungan informasi rata-rata per simbol. Entropi juga merupakan dari sumber S yang mempunyai simbol SI dan probability. Lalu perhatikan ada sedikit penyalahgunaan notasi di sini. Kita harapkan Hx untuk menyatakan A fungsi variabel acak karena itu akan menjadi variabel acak itu sendiri. Namun Hx adalah fungsi massa probabilitas dari variabel acak dan hanya sebuah angka. Lalu contoh di sini sebuah sumber dengan bandwidth 4000 Hz diambil sampelnya pada laju Nyquist dengan asumsi bahwa urutan yang dihasilkan dapat dimodelkan oleh DMS dengan alfabet A sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan dengan probabilitas yang sesuai, 1/2, 1/4, 1/8, dan 1/16. Tentukan tingkat sumber dalam bit per detik. Untuk penyelesaiannya, Hx sama dengan buka kurung 1/2 log 2 ditambah 1/4 log 4 ditambah 1/8 log 8 lalu ditambah 2 kali 1/16 log 16 dengan hasil 15/8 bit per sampel. Kita mempunyai 2 kali 4000 sama dengan 8000 sampel per detik. Sumber menghasilkan informasi dengan kecepatan 8000 dikali 15/8 sama dengan 15.000 bit per sampel. Lalu source coding. Source coding atau pengkodoan sumber merupakan proses konversi informasi DMS ke bentuk binary sequence atau direct binary. Tujuan dari source coding ini adalah untuk meminimalisir bit rate rata-rata yang mempresentasikan DMS dengan cara mereduksi redundasi dari DMS atau mengurangi jumlah simbol yang sering muncul. Ada probabilitas tinggi yang berlaku untuk 1 sebagai N ke tak hingga bahwa huruf A1 diulang kira-kira NP1 kali. Huruf A2 diulang kira-kira NP2 kali. Dan begitu seterusnya. Dan huruf AN diulang kira-kira NPN per kali. Ini berarti bahwa kita N cukup besar dengan probabilitas mendekati 1. Setiap urutan dari sumber memiliki komposisi yang sama dan karena itu probabilitas yang sama. Barisan X yang memiliki
Inti struktur disebut urutan tipikal, menggunakan fakta bahwa sumbernya tidak memiliki memori. Peluang baris yang tipikal diberikan oleh sebagai berikut. P buka kurung X besar tidak sama dengan X kecil, sama dengan ini. Rumusnya menggunakan ini. Ini berarti bahwa untuk N besar, urutan keluaran tipikal dengan pejuang N sumber adalah sama kemungkinan dengan probabilitas 2 pangkat NHX, min NHX. Di sisi lain, probabilitas himpunan barisan non-tipikal dapat diabaikan. Ini merupakan hasil sementara atau progres sementara dari tugas saya. Jika ada saya salah kata atau kekurangan, saya ucapkan minta maaf. Saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.